kita buka laporan. Di fitur laporan ada laporan produk masuk, laporan stok, laporan transaksi, laporan batal transaksi, laporan hutang, laporan pembayaran hutang, pengeluaran, dan laporan laba rugi. Oke, di sini saya akan menjelaskan laporan produk masuk. Nah, kita di sini bisa memilih tanggal awalnya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20. Ini adalah tampilan laporan produk masuknya. Jadi ayam itu kategorinya bahan, masuknya 20, gula pasir masuk 10, kepiting Alaska masuk 10. Nah, jadi laporan produk masuk ini kita bisa bagikan atau kita bisa simpan laporannya ya. Kalau kita mau bagikan laporan, kita bisa klik tombol share di sini. Nah, di sini kita mau bagikan laporan PDF atau Excel. Misalnya kita pilih PDF. Nah, di sini kita dapat membagikannya lewat platform media online ya. Jadi bisa WhatsApp, Gmail, Messenger, atau Drive, dan aplikasi online lainnya. Kalau kita mau menyimpan laporan, kita bisa klik fitur awan. Terus kita bisa klik download laporan PDF atau Excel. Misalnya di sini saya mau pilih PDF. Oke, sukses. Kita bisa buka filenya. Oke, kita lihat di sini laporan PDF-nya. Oke, di sini laporan produk masuknya sudah terdownload ya. Kita bisa cetak di PDF dengan format seperti ini. Oke, kemudian laporan stok. Nah, kita bisa klik pilih laporan itu berdasarkan kategori, bisa semua kategori atau per kategori. Misalnya saya mau menarik laporan stok ini berdasarkan semua kategori. Terus kita klik pencariannya. Nah, di sini kita juga bisa simpan atau membagikan laporan stok ini ya. Oke. Kemudian di sini ada laporan transaksi. Laporan transaksi itu terbagi 4 ya. Jadi ada laporan transaksi per faktur, laporan transaksi per kategori menu, laporan transaksi per meja, dan laporan transaksi per pelanggan. Kalau kita mau mencetak laporan transaksi per faktur, kita bisa klik laporan transaksi per faktur. Kemudian kita pilih tanggal awalnya dan kemudian kita pilih tanggal akhirnya. Oke, ini adalah tampilan dari laporan transaksi per faktur. Nah, di sini kita bisa bagikan laporan atau kita bisa download laporannya ya. Kalau kita download, misalnya di sini saya bikin download PDF. Oke, kita buka laporannya. Nah, ini adalah laporan dari laporan penjualan per fakturnya ya. Jadi formatnya seperti ini. Oke, kita kembali. Ini adalah laporan transaksi per fakturnya ya. Laporan per kategori. Nah, di sini sama, kita pilih tanggal awalnya. Kemudian kita pilih tanggal akhir dan kita lakukan pencarian. Nah, jadi di sini adalah bentuk laporan dari laporan transaksi per kategori. Jadi di laporan ini kita juga bisa membagikan atau mendownload laporannya ya. Oke, selanjutnya laporan transaksi per meja. Kita bisa pilih tanggal awalnya tanggal 1, tanggal akhirnya tanggal 20. Nah, ini adalah laporan transaksi per mejanya. Oke, di sini kita bisa download dan bagikan laporannya ya. Kemudian ada laporan transaksi per pelanggan. Nah, di sini laporan transaksi per pelanggan
kita bisa pilih tanggal awal dan tanggal akhirnya. Kemudian kita cetak. Nah, di sini akan digrupkan berdasarkan pelanggan ya. Jadi pelanggan misalnya untuk Budiman itu di 1 bulan ini ada beberapa kali datang ke cafe kita ya. Kita juga bisa download dan bagikan laporan transaksi per pelanggan ini. Oke. Kemudian ada laporan batal transaksi. Nah, di laporan ini adalah laporan transaksi yang telah dibatalkan. Jadi kita bisa cek transaksi apa aja yang dibatalkan dari fitur ini. Oke. Nah, di sini langsung tampil laporan yang dibatalkan. Di laporan ini kita bisa bagikan dan bisa download juga ya. Oke, kemudian ada laporan hutang. Nah, di laporan hutang di sini ada hutang per pelanggan per periode atau semua hutang pelanggan. Kalau kita mau melihat hutang pelanggan per periode, kita bisa klik laporan hutang periode, kemudian kita pilih tanggal awalnya, kemudian tanggal akhirnya, dan kita tampilkan. Nah, di sini sama, kita bisa bagikan atau kita bisa download laporannya ya. Oke, kemudian ada semua hutang pelanggan. Nah, di sini adalah laporan hutang semua pelanggan ya. Oke, kita bisa juga bagikan dan kita bisa download laporannya. Kemudian ada laporan pembayaran hutang. Nah, di sini kita bisa lihat hutang siapa aja yang membayar hutang di laporan ini ya. Kita pilih tanggal awal dan tanggal akhirnya, kemudian kita cari datanya. Oke, di sini adalah laporan pembayaran hutangnya. Di laporan pembayaran hutang ini kita bisa mendownload atau membagikan laporannya ya. Oke, kemudian ada laporan pengeluaran. Nah, di laporan pengeluaran ini kita bisa melihat pengeluaran kita dalam periode yang kita pilih. Misalnya di sini kita pilih tanggal awalnya tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya tanggal 20, kemudian kita cari. Nah, di sini ada laporan pengeluaran yaitu gaji Dani sebesar 1.500.000. Di laporan pengeluaran kita juga bisa edit, kita bisa bagikan atau bisa mendownload laporannya ya. Oke, kemudian fitur laporan laba rugi. Nah, di sini kita bisa melihat laba rugi kita dari yang pernah kita lakukan di dalam aplikasi ini ya. Kita pilih tanggal awalnya misalnya tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya tanggal 1, kemudian kita pilih cari laporannya. Nah, di sini untuk pendapatan yaitu penjualan 391.000, harga pokok penjualan itu 6.500. Dan di sini ada pengeluaran gaji sebesar 1.500.000. Pendapatan kotor kita yaitu 391.000. Modal produknya 6.500, pengeluarannya 1.500.000. Nah, laba bersih kita di sini juga tampil ya. Di sini laba bersihnya minus 1.115.500. Oke, jadi laporan laba rugi ini juga bisa kita bagikan atau bisa kita download ya. Oke, itu fitur laporan sudah selesai.